selamat hari Minggu. Gimana kabar kalian? Pasti baik dong. Hari ini kita akan menyembah nama Tuhan. Mari kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita akan nyanyikan Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari ini kami bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau tolong jaga kami Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Kami akan memuliakan nama-Mu setinggi-tingginya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita memuji nama Tuhan lebih semangat lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Oke adik-adik, kalian boleh duduk kembali, duduk manis kembali. Mari kita mulai sikap serius kita, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu lagu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata,
Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita bersatu dalam doa, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah membuat kami sampai di pertengahan. Sekali lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau buat kami duduk di bawah kaki-Mu Tuhan, manis mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kau telah memberkati Cidewi Tuhan, Kau pakai dia Tuhan yang akan memberikan kami firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, shalom adik-adik. Pagi ini kita mau belajar bagaimana pekerjaan yang mungkin kalian ada mungkin yang sudah tahu, tapi ada juga yang belum tahu ya. Sebelumnya kita mau nanya, adik-adik siapa yang tahu papa mamanya itu kerja di mana? Kerjanya itu siang atau malam atau sampai malam? Ya mungkin yang ada yang sebagai karyawan swasta, ada yang sebagai guru, ada yang dokter. Nah, kalau guru mungkin siang, mereka kerja siang hari atau malam. Atau kalau dokter atau perawat mereka bisa kerja di siang hari atau di malam hari. Tapi ada satu pekerjaan yang mengharuskan mereka bekerja di malam hari. Nah, kalian tahu siapa? Pekerjaan apa yang harus dikerjakan malam hari? Iya, betul. Nelayan. Nelayan mereka bekerja pada saat malam hari. Kenapa sih? Karena saat malam itu ikan-ikan berkumpul banyak, sehingga pada saat malam hari mereka mulai pergi ke laut, ke danau yang besar mereka untuk menangkap ikan. Terus apa sebagian lain mereka tidak ada resiko atau bahaya, justru ada bahayanya banyak ya. Mungkin mungkin bisa aja pada saat cuaca nggak bagus, mungkin pada saat hujan itu bisa jadi ada angin yang kencang, ombak yang besar, tapi mereka tetap harus saat mereka sudah di tengah-tengah laut, tiba-tiba ada angin kencang atau ombak yang besar. Nah, terpaksa mereka tetap harus belajar mendayung dengan sekuat tenaga supaya perahu mereka tidak tenggelam ditelan ombak. Ya kan, mereka berusaha mendayung dengan sekuat tenaga. Apa mereka nggak takut? Mungkin mereka juga takut, tapi mereka tetap melakukan pekerjaannya. Nah, pada saat angin ribut atau danaunya atau cuacanya hujan, mereka kan nggak bisa ombaknya besar, mereka tidak bisa bekerja. Nah, saat anginnya sudah bagus, tidak ada angin ributnya sudah reda, terus ombak juga tidak besar, mereka baru bisa melakukan pekerjaan mereka sebagai nelayan. Apa sih pekerjaan nelayan? Kalian tahu nggak apa pekerjaan nelayan itu? Ya, mereka menangkap ikan ya. Mereka menangkap ikan kenapa sih? Kalian tahu nggak? Ya, kalau mereka menangkap ikan dengan jala, seperti saat ini nelayan-nelayan itu masih menggunakan jala. Tapi mungkin ada yang bilang, enggak, kalau mau cepet banyak gampang, nggak usah pakai jala, tapi pakai peledak atau bom. Memang itu bisa menangkap ikan yang banyak, tapi itu juga tidak boleh. Kenapa tidak boleh dilakukan? Karena pemerintah juga melarang itu
melarang menggunakan bom atau karena apa? Akan merusak kelestarian alam, akan merusak lingkungan laut. Kalian tahu saat kita mau belajar tentang nelayan-nelayan yang baik, mereka itu percaya sama Tuhan. Nah, pada saat mereka menghadapi angin ribut, hujan atau ombak yang besar di laut, mereka takut. Nah, menurut kalian apa yang mereka lakukan? Ya mereka takut. Ya mereka berdoa karena mereka adalah nelayan yang baik, yang takut akan Tuhan. Mereka akan berdoa memohon pertolongan Tuhan. Nah, waktu itu di Danau Galilea ada 4 orang nelayan yang bernama, siapa kalian tahu nggak nelayan yang nama nelayan-nelayan itu? Ya, Petrus atau yang disebut Simon, yang disebut Petrus, Andreas, terus Yakobus dan Yohanes. Kalau pada pagi-pagi hari biasanya saat kehidupan kita sebelum pandemi, mungkin adik-adik kalian bangun pagi-pagi, mandi, siap-siap berangkat mau ke sekolah. Tapi kalau para nelayan ini saat pagi mereka justru mendayung perahunya menuju ke pantai dengan membawa hasil tangkapannya, membawa hasil tangkap ikan yang mereka sudah jala. Nah, kadang-kadang mereka dapat ikan yang banyak sekali, tapi kadang-kadang juga sedikit, atau bahkan kadang-kadang mereka tidak dapat ikan sama sekali. Kenapa? Karena saat mereka itu ada ombak yang besar atau hujan, jadi mereka tidak dapat membawa ikan sama sekali. Nah, tadi seperti kalian tahu tadi siapa nama dari nelayan-nelayan itu? Ya, Simon atau Petrus, yang disebut Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes. Mereka sampai di pantai, mereka harus bukan sampai setelah mereka dapat ikan yang banyak terus udah mereka pulang begitu aja, enggak, tapi mereka juga sampai di pantai mereka harus bersihin dulu, rapiin dulu jalannya. Nah, kadang-kadang karena ikan yang banyak yang mereka dapat, mereka juga mungkin ada jala yang sobek, mereka juga harus menjahitnya, karena kalau jalannya sobek bisa nggak nangkap ikan? Iya benar, kalau jalannya sobek mungkin ada ikan. Saat mereka menangkap ikan, mungkin ada ikan-ikan yang lolos, yang balik lagi ke laut karena jalannya yang sobek. Nah, maka itu mereka harus merapikan jalannya, dilihat lagi nih jalannya ada yang sobek enggak, bersih enggak gitu kan. Setelah itu, setelah diperiksa lagi, dirapiin, dilipat. Kalau nggak ada yang sobek itu mereka rapikan, lipat, lalu disimpan lagi di dalam perahu. Tapi kalau ada yang sobek mereka harus jahit. Nah, pada waktu itu, pada suatu hari saat mereka sedang di pantai untuk siap-siap melaut, menjala ikan, ada seorang yang datang menghampiri mereka. Mereka tahu orang ini adalah orang yang suka mengajarkan tentang kerajaan surga di hadapan orang banyak, yang suka memberitakan firman Tuhan. Nah, kalian tahu siapa namanya? Iya benar, dia adalah Yesus. Ya, kemudian pada saat itu Yesus datang mendekati siapa tadi namanya? Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes. Nah, saat itu kalian tahu nggak sih apa maksud dari Yesus menghampiri
Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Apa Tuhan Yesus mau ikut para nelayan ini berlayar? Atau Tuhan Yesus mau main-main di dalam perahu, di atas perahu gitu? Atau Tuhan Yesus mau ngapain? Tuhan Yesus mau memanggil mereka? Iya benar, Tuhan Yesus bukannya datang menghampiri Simon atau Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes itu bukan untuk ikut berlayar bersama mereka, atau bukan untuk bermain di atas perahu, tapi Tuhan Yesus datang menghampiri Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes untuk mengajak mereka, memanggil mereka. Karena Tuhan Yesus katakan, mari ikutlah aku. Tuhan Yesus mengajak keempat nelayan ini untuk mengikuti Tuhan Yesus dan menjadi murid-muridnya. Nah, saat Tuhan Yesus ajak keempat nelayan ini, menurut kalian apa yang dilakukan keempat orang ini? Kalau kalian menjadi nelayan ini, apa respon kalian menyikapi panggilan dari Yesus? Apa mau kayak mereka, tunggu dulu ya Tuhan, kami lagi sibuk, kami lagi repot, atau kami lagi ngecat perahu, atau kami lagi nanti aja deh Tuhan gitu. Apakah seperti itu? Atau ntar dulu deh, lalu juga kami tuh selesai melaut, kami capek, kami istirahat dulu deh, nanti baru kami ikut Tuhan. Atau gimana? Ternyata mereka tidak melakukan itu. Keempat orang ini, Andreas, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mereka tidak bilang, maaf Tuhan, aku sibuk, atau aku capek, tapi mereka malah menyambut ajakan Tuhan Yesus dengan senang hati. Mereka mau mengikuti Yesus, ditinggalkanlah jalannya, ditinggalkan pekerjaannya. Kenapa? Nah, begitu juga dengan adik-adik, kita juga mau belajar seperti Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Kalau mereka dipanggil Tuhan, diajak Tuhan untuk menjala manusia, untuk menjala manusia gitu kan firman Tuhan Yesus bilang, ikutlah aku, kamu bukan akan menjadi ikan lagi, tapi kamu akan menjadi penjala manusia. Maksudnya apa sih menjadi penjala manusia? Itu memberitakan firman Tuhan supaya orang-orang yang belum mengenal Tuhan boleh diselamatkan. Nah, kalau kalian mau belajar seperti Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, nah kalau kita mau belajar, kalau kalian nih mungkin diajak papa mama saat belum pandemi ya, waktu itu ayo ke gereja, kalian harus siap-siap, bukannya ntar aja deh nonton TV dulu, tanggung, bagus filmnya mah apa gitu, atau mau diajak berdoa gitu sama orang tua kalian, ntar dulu deh, ntar mah tanggung, ini ada harus sesuatu yang harus saya kerjakan ya. Nah, tapi kita mau belajar saat ini, pagi ini diajar oleh firman Tuhan, kalau Tuhan Yesus memanggil kita, kita harus segera merespon dengan baik. Kita harus segera menjawab dengan baik. Dengan menjawabnya, nggak perlu nunggu-nunggu lagi, tapi kita harus menjawab ya atas panggilan Tuhan Yesus itu, supaya hidup kita menyenangkan Tuhan. Nah, gimana? Mungkin kalian, bagaimana saya bisa menjadi manusia, saya kan masih kecil gitu kan ya. Bukan berarti kalian harus memberitahu. Dengan kalian menyenangkan hati Tuhan itu dengan menjawab panggilan Tuhan itu mulai dari hal-hal yang kecil, seperti berdoa dengan sungguh-sungguh. Mungkin yang tadinya malas berdoa,
sungguh-sungguh mulai sekarang belajar, sungguh-sungguh berdoa, terus rajin ke sekolah minggu. Mungkin saat ini kalian nggak bisa datang ibadah ke gereja secara langsung atau offline, tapi saat ini kalian belajar mendengarkan firman Tuhan, ibadah online. Ya, saat itu ya ikuti ibadah online dengan baik, dengan hati senang, nggak nunda-nunda, ntar aja kan minggu depan masih bisa gitu, atau malas-malesan, atau saat disuruh ibadah padahal nggak ke gereja, cuma online tapi males ya, marah-marah, ntar ada film aku yang bagus, aku nanti aja, akhirnya lupa ibu, karena ntar akhirnya lupa, nggak ibadah online ya. Nah, Tuhan Yesus sama Tuhan, seperti Tuhan Yesus memanggil Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes, begitu juga Tuhan memanggil kita semua menjadi murid-muridnya. Nah, sekarang pilihan ada di tangan adik-adik. Maukah adik-adik menjadi murid Tuhan Yesus? Menjadi murid itu berarti mengikuti apa yang dikatakan gurunya. Siapa gurunya? Yaitu Tuhan Yesus. Caranya gimana? Caranya dengan rajin mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu. Mungkin sekarang ini mungkin kalian bukan datang ke gereja tapi ibadah online, menghafal firman Tuhan atau ayat hafalan firman Tuhan. Oh, susah sih panjang-panjang. Enggak, kalau kalian mau belajar menghafal ayat firman Tuhan, ayat firman Tuhan itu sangat bermanfaat buat kalian. Ayat firman itu adalah seperti vitamin. Nah, saat kita kondisi pandemi gini kan kita perlu tubuh yang sehat supaya kita kuat bisa menolak penyakit kan. Begitu juga kita perlu firman Tuhan, kita perlu mempelajari ayat hafalan, sebab itu adalah salah satu firman Tuhan adalah vitamin rohani kita. Kenapa? Karena saat kita menghafal, mungkin kalian pikir, oh saya nggak butuh firman Tuhan. Mungkin saat ini kalian nggak butuh firman Tuhan itu. Tapi kalau kalian mau tetap taat mempelajari firman Tuhan ini, ayat hafalan ini, saat kalian nanti saat kalian ada masalah atau kalian saat ada kesulitan, masalah kalian atau kesulitan itu, ayat itu mungkin bisa menjadi jawaban atau menguatkan kalian ya. Terus apa aja yang sebagai anak Tuhan selain mendengarkan firman Tuhan, menghafal ayat firman Tuhan, berdoa. Terus cuma itu aja? Enggak, bukan hanya itu aja, tapi kita juga mau belajar mengasihi, bukan orang tua kita aja, orang yang kita sayang, yang sayang sama kita, tapi kita mau mengasihi teman-teman kita, semua teman-teman kita, baik yang baik sama kita atau yang sayang sama kita, tapi juga semua orang ya, mungkin atau musuh kalian. Karena firman Tuhan, perintah Tuhan yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saat ini kan seperti jadi seperti saat ini kan tadi bulan Februari, tanggal 14 yaitu hari Valentine, hari kasih sayang. Nah, kita mau mengasihi orang-orang di sekitar kita, bukan hanya bulan Februari aja atau tanggal 14 aja yang hari Valentine kasih sayang, tapi setiap hari kita mau belajar mengasihi ya. Ayat hafalannya di dalam Roma 1 ayat 6. Yang Roma 1 ayat 6. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Sekali lagi kita mau baca Roma 1 ayat 6. Kamu juga termasuk di antara mereka,
telah dipanggil menjadi milik Kristus. Amin. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Ulanglah adik-adik dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, pohon damai sejahtera, dan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai kita dari sekarang sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Haleluya. Amin.